Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Riau Podcast. Hari ini kita kedatangan lagi Bung Rahmat. Selamat datang lagi kembali, Bung. Siap. Oke. Bung Rahmat ini seperti yang kita dengar tadi, Bung Rahmat ini pemimpin redaksi Riau ya. Ketua Forum Pemimpin Redaksi Riau. Ya, benar. Sudah berapa lama nih, Bung, jadi ketua Forum Pemimpin Redaksi Riau ini, Bung? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat podcast dimanapun berada. Saya sendiri selaku Ketua Forum PMR Riau nih sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, ini perjalanan kita hanya 4 tahun ini, Om. 2024 ini masa berakhir kita selaku Ketua Forum PMR Riau. Masa bakti 2020 sampai 2024 ini. Dan ya alhamdulillah sampai sejauh ini program-program kita sudah banyak, Om. Dengan dari sosial maupun terkait media, kawan-kawan, dan itu sudah kita bahas bersama. Seperti itu. Oke, Bung sendiri menyikapi media massa saat ini bagaimana, Bung? Ya, memang luar biasa. Maha dahsyat Provinsi Riau ini memang tempatnya media online yang sudah semakin menjamurnya luar biasa. Tapi saya pun berpesan juga kepada kawan-kawan, memang bagus juga mereka membuat medianya dengan sendiri. Tetapi alangkah baiknya media itu jangan hanya media saja. Hanya bukan membuat media online kemudian cuman isinya copy paste, jangan seperti itu. Karena kita juga semakin hari semakin canggih. Era digital ini jangan media itu cuman ajas pemanfaatan hanya untuk meraup pundi-pundi uang dengan cara-cara tidak baik seperti itu. Nah, sering terjadi perdebatan juga nih, Bung, media online dan media sosial. Nah, apa nih menurut Bung sendiri perbedaan media online dan media sosial? Sedangkan fungsinya itu sama nih, Bung. Ya, terkadang banyak mungkin pemilik atau masyarakat yang belum tahu paham tentang media. Sementara media online dengan medsos yang lain itu ada perbedaannya, Om. Perbedaannya itu kayak media itu jurnalistik itu tulisannya jelas, terus badan hukumnya jelas. Jadi ketika media itu tersandung persoalan tulisan mereka ada namanya Dewan Pers, Om. Jadi ketika tersandung persoalan problem itu, tapi harus mengikuti 5W1H secara kaedah jurnalistik. Tetapi kalau mereka membuat berita tidak sesuai dengan kaedah jurnalistiknya, kalau kita bilang itu media oknum abal-abal gitu, karena tidak sesuai dengan tulisan-tulisan media itu sendiri. Kadang kan banyak nih, Om, orang itu hanya baru sebulan 2 bulan memahami media, terus mereka merasa hebat membuat media sendiri, padahal mereka tidak tahu nih makna medianya, ya kan, alur media itu apa, ya kan. Jadi mereka semrawut, jadi tidak mengikuti nomenklatur media itu sendiri, undang-undang pers itu sendiri. Jadi kebablasannya itu di situ. Jadi masyarakat juga harus cerdas dengan media online maupun medsos itu berbeda. Jadi ketika media itu disebarluaskan dengan menambah lagi di media sosial arti isi di luar itu sudah tidak kaedah jurnalistik, artinya mereka nge-share itu udah pribadi, dan itulah yang terjadi nanti kena undang-undang ITE. Kalau media itu sendiri setiap pengeseran itu sudah ada judul, Om, jadi tidak boleh diubah. Jadi apa judul kepala harus itu juga yang di-share di media sosial. Jadi ketika persoalan nanti terjadi tidak ada undang-undang ITE, tetap dia kembali ke undang-undang pers seperti itu, Om. Jadi untuk masyarakat juga harus cerdas. Setiap media online juga harus di cross check juga, media online-nya berbadan hukum enggak, karena kebanyakan kita tidak tahu ini, karena menjamurnya media itu jadi seolah-olah ini media punya badan perusahaan. Kita tidak tahu nih, kadang-kadang ada juga nih yang main selonong boy, tidak punya perusahaan tapi main sikat aja. Jadi saya berharap juga sama pihak masyarakat maupun pemerintah dan TNI Polri awasin itu juga, ketika mereka tidak punya badan hukum mereka harus disikat langsung, karena kita tidak mau ada hoak-hoak lagi. Kita tidak mau juga pers ini dianggap tanda kutip sama masyarakat maupun kalangan pemerintah, pers ini perusak. Kami tidak mau. Kami pers ini, kunci kami ini kontrol sosial, pengawasan untuk seluruh instansi maupun instansi pemerintah, swasta maupun pihak-pihak terkait yang ada di
Indonesia. Jadi kami ini pengawasan fungsinya bukan untuk ajang menakut-nakuti, bukan. Kami adalah kontrol sosial. Kami adalah bagian dari mereka. Kami adalah bagian dari masyarakat. Tidak ada kata-kata media itu seperti preman, tidak ada. Kami ini adalah fungsinya mengawasi seluruh yang ada di pemerintahan maupun swasta, seperti itu. Jadi Bung, misalnya ada media sosial nih atau pers yang nggak ada badan hukumnya nih Bung. Ya. Berarti itu bisa dikenakan UU ITE berarti nih Bung. Ya benar. Sebenarnya kalau kita cerdas, jeli, dan pemerintahan TNI atau Polri, pengawasan mereka sudah paham itu. Apabila ada perusahaan itu jelas tuh di dalam redaksi itu, box redaksi itu jelas harus tertera semuanya, ombudsman-nya, pemiliknya, pemretnya, semua sudah tertera, dan wartawannya. Jadi ketika tidak ada yang namanya akta notaris yang berbadan hukum kuat melalui Kemenkumham, itu harus diwaspadai bagi penegak hukum. Jadi kalau bisa penegak hukum jemput bola, cek semua media yang tidak memiliki Kemenkumham maupun notaris yang jelas. Jadi di situ pihak peran TNI maupun Polri, pihak aparat hukum segera suratin apabila mereka tidak ada izin, tutup. Jadi tidak ada keraguan-keraguan masyarakat maupun pemerintah mengatakan media itu banyak hoak. Terus media itu abal-abal. Kami tidak mau juga. Kami juga nih pers memiliki harkat dan martabat. Dan kami menjunjung yang namanya Undang-Undang 45. Kami tidak mau dianggap pers itu oknum mencari uang. Pers itu memeras. Kami tidak mau. Pers itu kami tunduk dengan Undang-Undang 1945, sebenarnya seperti itu. Iya, benar sekali itu, Bung. Kemudian kita kan sedang di masa situasi politik hari ini nih Bung. Ya. Gimana Bung menyikapi media massa untuk menghindari informasi hoax nih Bung? Ya, sebenarnya itu simpel dan mudah. Kita lihat aja yang selama ini yang sudah media yang sudah terbit, yang lama maupun baru, kan sudah kelihatan juga tuh. Ketika media lama itu pasti mereka menerbitkan pemberitaan itu tidak secara sepihak. Otomatis ke berbagai narasumber akan dituangkan di dalam tulisan mereka. Tetapi ketika kadang-kadang di tahun politik ini banyak yang muncul ini Benar sekali Banyak yang muncul untuk merusak citra pers. Dan kami dari kalangan Forum Pembek Riau maupun kawan-kawan media siap untuk mengawal itu juga. Tetapi kami juga berharap juga kepada aparat penegak hukum, mari bersama-sama kita kawal media-media mana yang betul-benar untuk menyebarluaskan yang kebaikan atau yang real dengan yang diduga abal-abal tadi itu. Jadi kami juga pingin peran aparat hukum juga bersama-sama kami untuk menuntaskan yang namanya media-media yang tidak jelas tanda kutip, kemudian media yang dibilang anggap abal-abal karena mereka itu merusak kami ini yang kami sudah lama bina media-media yang sudah berpuluh tahun. Akibat 1, 2, 3 media yang tidak jelas mengatasnamakan media, terus memeras, terus membuat berita bohong. Nah itu yang merusak kami, merusak citra kami ini. Jadi dianggap kawan-kawan pemerintahan maupun swasta dianggap media ini pemeras, media ini suka menjustis seseorang. Kami tidak seperti itu. Kami sesuai dengan real kaidah jurnalistik dengan 1945 undang-undang. Oke. Kemudian harapan Bung nih untuk seluruh pengguna media online atau media sosial nih Bung. Ya, pesan saya terhadap kawan-kawan media online dan masyarakat pengguna media sosial, mari bersama-sama kita cerdaskan masyarakat dengan tulisan-tulisan yang berbobot, dengan kaedah-kaedah jurnalistik yang sesungguhnya. Ikutinlah aturan-aturan main di Dewan Pers yang sudah ada aturan di undang-undang kita. Kemudian untuk masyarakat, bijaklah menggunakan medsos, jangan asal share, dicek dulu, cross check isi beritanya seperti apa, kontennya kira-kira ini tidak bermasalah, benar sesuai isu yang berkembang, baru kita lakukan penyebarluasan. Kalau tidak, jangan disebar berita-berita bohong dan jangan sesekali menge-share menambah-nambah kalimat di dalam medsos kita. Karena hati-hati, Undang-Undang ITE mengintai kita. Oke.
Baik, Bung. Terima kasih banyak telah hadir di podcast kami, Bung. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi podcast kita bersama Bung Rahmat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.